Profil usaha yang pertama yaitu usaha tempe. Pemilik dari usaha ini adalah Bapak Sohib dan Ibu Zubaida. Lokasinya di Desa Mojo Tengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Sejarah dari usaha ini yaitu beliau mulai merintis pada tahun 2006 hingga sekarang. Berawal dari bekerja di pabrik tempe dengan mengambil 25 potong tempe per hari dari pabrik sampai meningkat menjadi 80 tempe per hari. Kemudian beliau jual keliling. Dari sini beliau memiliki ide untuk membuat usaha tempe sendiri. Awal pembuatannya hanya 3 kg per hari hingga sekarang mencapai 37 kg per hari. Untuk pemasarannya, beliau sendiri yang keliling ke beberapa dusun di Desa Mojo Tengah. Karena menurut beliau, keuntungan yang diperoleh dari penjualan di pasar dengan keliling sendiri itu lebih banyak yang keliling sendiri. Bandingannya sampai 37 kg banding 70 kg. Jadi beliau memilih untuk menjualnya sendiri. Alasan saya tertarik pada profil usaha yang pertama ini karena semangat beliau dalam mengembangkan usahanya, yang mulai dari mencari modal sendiri, bekerja di pabrik, sampai beliau memulai usahanya sendiri menjadi usaha tempe. Profil usaha yang kedua yaitu usaha kasur Sinar Borneo. Pemilik dari usaha ini adalah Bapak Agus Salim. Lokasinya di Desa Mojo Tengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Sejarah dari usaha ini, usaha kasur Sinar Borneo ini berdiri sejak tahun 2017 hingga sekarang, dan saat ini sudah memiliki 10 pegawai dan 6 kontainer. Usaha ini merupakan usaha yang turun-temurun, sudah ada sejak lama hingga bertahan sampai sekarang. Untuk usaha kasur Sinar Borneo sendiri ini sudah memasuki periode yang ketiga. Untuk pemasarannya, produk kasur Sinar Borneo ini sangat laku keras di pasaran, yakni tidak hanya di Pulau Jawa, namun juga sampai tembus ke luar negeri seperti Malaysia. Juga beliau kirim ke luar Jawa seperti Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dengan minimal order 1 truk. Alasan saya tertarik pada profil usaha ini karena proses pembuatannya di rumah-rumah warga atau biasa disebut home industry, sehingga dapat menimbulkan jiwa kreatif warga dan sangat memberi peluang bagi warga yang belum memiliki pekerjaan, sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan perekonomiannya. Profil usaha yang ketiga yaitu usaha kerajinan bantal karakter. Pemilik dari usaha ini adalah Bapak Nawari yang berlokasi di Desa Mojoparon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Sejarah dari usaha kerajinan bantal karakter ini, beliau mulai merintis usaha pada bulan September tahun 2020 yang lalu. Beliau yang juga berprofesi sebagai perajin keset ini tertarik dengan bisnis saudaranya, sehingga beliau mencoba untuk belajar. Awal merintis hanya dibantu oleh 4 pekerja dan memproduksi puluhan bantal setiap minggunya. Hingga sekarang beliau memiliki 30 pekerja dan memproduksi bantal kurang lebih 7.000 bantal setiap minggunya. Untuk pemasarannya, beliau tidak hanya di wilayah Pasuruan, tetapi juga di luar Pasuruan, bahkan luar pulau seperti Jakarta, Kalimantan, Lombok, dan daerah yang lainnya. Alasan saya tertarik pada profil usaha ini adalah karena proses pembuatannya adalah home industry atau industri rumahan yang pengerjaannya di rumah-rumah. Dan industri ini benar-benar membantu perekonomian warga sekitar yang rata-rata pekerjanya adalah korban PHK perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19. Profil usaha yang keempat yaitu usaha kue rumahan atau biasa disebut kue Rizky Barokah. Pemilik dari usaha ini yaitu Ibu Sulastri yang berlokasi di Desa Suwaiwo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Sejarah dari usaha ini, beliau mulai merintis usahanya pada tahun 2007. Beliau mengawali usahanya dari pesanan tetangga yang ingin dibuatkan kue untuk hajatan. Di awal usaha, beliau juga mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan kewirausahaan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintahan Kabupaten Pasuruan hingga swasta. Sehingga saat ini beliau menjadi instruktur
kue basah dan kering. Selama membuat kue, beliau dibantu oleh 2-3 pegawai. Tapi khusus Ramadan dan menjelang hari raya, beliau menambah pegawainya menjadi 7-9 orang. Dan pegawainya beliau ambil sendiri dari tetangganya sendiri. Untuk pemasarannya, ada sebagian pelanggan membeli langsung ke rumahnya dan sebagian juga melalui online seperti WhatsApp, Instagram, dan beliau juga sudah memiliki website resmi yaitu www.kuerezekibarokah.com. Alasan saya tertarik pada profil usaha ini karena pegawai yang beliau tawarkan merupakan tetangga beliau sendiri, sehingga dengan usaha tersebut beliau bisa membantu para tetangga yang ingin mencari kesibukan, dan hasil dari penjualan pun juga beliau peruntukkan untuk pegawainya semua. Profil usaha yang kelima yaitu usaha batik atau biasa disebut dengan batik intan. Pemilik dari usaha ini adalah Ibu Tua Hutari yang berlokasi di Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Sejarah dari usaha ini, beliau mulai merintis usahanya pada tahun 2010. Berawal dari ibu-ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan dan sekedar berkumpul biasa. Kemudian, ibu-ibu tersebut mendapat beberapa macam pelatihan termasuk pelatihan batik ini, sehingga berlanjut menjadi usaha rumahan sampai sekarang. Dan sekarang usahanya mulai berkembang hingga banyak mengikuti pameran-pameran. Untuk pemasarannya, beliau menggunakan banyak cara seperti melalui pameran, melalui online seperti di WhatsApp, Facebook, maupun dari mulut ke mulut. Alasan saya tertarik pada profil usaha ini adalah niat mulia beliau yang ingin mengurangi jumlah pengangguran di lingkungan sekitarnya sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitarnya. Profil usaha yang keenam yaitu usaha toko kelontong atau toko sembako. Pemilik dari usaha ini adalah Ibu Salama yang berlokasi di Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Sejarah dari usaha toko kelontong ini, beliau mulai merintis usaha pada tahun 2001. Di awal usahanya, beliau hanya menjual beberapa snack yang digantung di jendela rumah. Hingga saat ini, usahanya semakin berkembang. Barang dagangannya yang cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, dengan ditambah beliau juga berjualan sayuran dan ikan atau biasa disebut dengan melico. Untuk pemasarannya, beliau membuka toko di rumah. Alasan saya tertarik dengan profil usaha ini adalah karena semangat beliau dalam berwirausaha sehingga usahanya terus berkembang dan dapat bertahan hingga sekarang. Seiring banyaknya warga sekitar yang memulai usaha toko kelontong maupun melico dengan harga yang bersaing dan dengan jarak yang cukup dekat. Profil usaha yang ketujuh yaitu usaha pulsa elektrik atau biasa disebut Sakinah Sel. Pemilik dari usaha ini adalah Bapak Muhammad Salahuddin yang berlokasi di Kalirejo, Sukorejo, Pasuruan. Sejarah dari usaha ini yaitu beliau mulai merintis usahanya pada tahun 2018. Berawal dari jualan pulsa online dan hanya sedikit yang mengetahuinya hingga saat ini usahanya semakin berkembang dengan memiliki banyaknya downline. Seiring berkembangnya usaha yang beliau jalani, pada tahun 2020 beliau mulai belajar cara servis laptop dan HP secara otodidak. Hingga saat ini beliau memiliki banyak pelanggan karena pelayanan yang baik dan pengerjaan yang cepat. Untuk pemasarannya, beliau penjualannya secara langsung dan secara online melalui WhatsApp. Alasan saya tertarik dengan profil usaha ini adalah semangat beliau dalam mengembangkan usahanya. Hingga saat ini memiliki banyak pelanggan karena pelayanan yang baik dan pengerjaan yang cepat. Selanjutnya yaitu rencana usaha yang akan dirintis oleh mahasiswa. Rencana usaha saya sendiri yaitu mengembangkan bisnis konter pulsa yang sudah saya jalani sejak tahun 2019 yang lalu. Di era digital seperti ini, internet sudah jadi kebutuhan penting yang harus dimiliki hampir semua orang, bukan hanya pekerja saja. Internet juga dibutuhkan
pulsa ini cukup menggiurkan. Untuk itu, saya rasa kebutuhan akan pulsa dan kuota internet ini akan semakin melonjak di kemudian hari, dan peluang ini akan coba saya manfaatkan dengan baik dan konsisten. Alasan saya membuka usaha pulsa ini diantaranya yaitu yang pertama, pulsa merupakan kebutuhan primer, dan pulsa saat ini telah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya makanan dan sembako, sehingga dipastikan berjualan pulsa akan laris. Apalagi setiap orang umumnya sudah mempunyai sebuah smartphone atau bahkan lebih. Alasan yang kedua yaitu modal yang digunakan sangat kecil. Untuk menjalankan usaha jual pulsa ini, kita hanya perlu mencari distributor pulsa atau dealer pulsa terdekat dan mengajukan sebagai reseller. Dan kita juga bisa mengajak teman-teman kita untuk berjualan pulsa dan kita jadikan downline, sehingga kita juga mendapat keuntungan yang lebih. Alasan yang keempat yaitu mudah memulainya. Dengan membuka usaha jual pulsa ini itu tidak ribet. Dengan modal ponsel sederhana dan uang 50.000 kita bisa memulai usaha ini. Yang selanjutnya yaitu alasan selanjutnya produk digital online. Usaha jual pulsa online dan elektrik tidak seperti berjualan barang fisik. Kita tidak perlu membawa untuk dijual, sebab produk yang kita jual adalah pulsa yang tidak memiliki bentuk fisik, melainkan bentuk digital yang sangat fleksibel. Langkah yang akan saya lakukan untuk mengembangkan bisnis pulsa ini yaitu yang pertama, memberikan pelayanan yang ramah dan baik untuk pelanggan, sehingga kita dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan. Langkah yang kedua yaitu mengembangkan usaha pulsa menjadi agen pulsa elektrik dengan cara menawarkan kepada teman-teman yang ingin berjualan pulsa dan menjadikan mereka downline, sehingga keuntungan yang saya dapatkan akan bertambah dengan adanya downline. Langkah yang ketiga yaitu menyediakan spot ponsel dan aksesoris ponsel. Dengan adanya spot ponsel dan aksesoris ponsel, counter akan terlihat lengkap sehingga akan menarik perhatian pembeli, baik yang akan mendaftar menjadi reseller atau downline pulsa, atau orang yang mau beli pulsa, atau orang yang emang cari aksesoris ponsel. Analisis yang saya gunakan dalam mengembangkan bisnis counter pulsa ini yaitu menggunakan analisis SWOT, di mana S-nya yaitu strength atau kekuatan. Di antaranya yang pertama, untuk bisnis pulsa ini kita tidak terlalu membutuhkan modal yang besar untuk membangun. Yang kedua, harga yang ditawarkan mudah dijangkau masyarakat luas. Yang ketiga, untuk stok pulsa dapat bertahan lama tanpa kadaluarsa. Yang terakhir, dapat bertahan secara jangka panjang karena semakin ke depan semakin banyak pula pengguna handphone. W-nya di sini yaitu weakness atau kelemahan. Di antaranya yang pertama, sarana dan prasarana masih tergolong sederhana. Yang kedua, perlunya strategi pemasaran yang tepat dan tidaklah mudah, terutama saat awal membangun usaha. Yang ketiga yaitu kualitas sumber daya manusia masih cukup rendah sehingga sulit untuk mengembangkan kreativitas pribadi. O-nya di sini yaitu opportunity atau peluang. Di antaranya, yang pertama, beberapa penjual pulsa atau pesaing lain tidak melayani selama 24 jam. Sedangkan saya jualnya offline atau orang langsung datang ke saya, dan ada juga yang online, sehingga kita harus berusaha fast respon biar mereka nyaman dengan kita. Yang kedua yaitu pesaing tidak memberikan bonus pada agen atau pembeli dengan kapasitas banyak. Yang ketiga, dapat memberikan transaksi selain pulsa seperti paket data, pembayaran tagihan listrik, BAM, transfer uang, top up game, top up e-money seperti ShopeePay, Link Aja, Dana, OVO, Gojek, dan sebagainya.
T di sini yaitu threat atau ancaman. Di antaranya yaitu yang pertama, munculnya pesaing-pesaing baru yang sudah mengerti akan besarnya peluang bisnis tersebut, apalagi di era pandemi ini. Yang kedua yaitu menurunnya daya beli masyarakat akibat krisis global. Yang ketiga, konsumen tidak dapat menjangkau karena mungkin akibat lokasi yang kurang tepat dan strategis.